bukan pengganti dari tugas utama kita sebagai seorang pelayan masyarakat. Sebagai ASN, kita harus punya yang namanya skala prioritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat ASN, salam istimewa. Jumpa lagi dalam podcast istimewa, inovatif, santai, tematik, menarik, berwawasan, BBPKA PDN 1 Kementerian Dalam Negeri. Bersama saya Liga Octavia dan sudah hadir di hadapan kita bersama bintang tamu kita yaitu Bapak Arisandi Muhammad Idris. Assalamualaikum Ibu Liga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat Ibu Liga. Oke, baik Pak Ari, kami segenap dari tim podcast mengucapkan terima kasih dan terima kasih atas waktunya sudah berkesempatan untuk bisa hadir di podcast kita kali ini untuk bincang-bincang di kesempatan kali ini. Sebuah kehormatan bagi saya Bu Liga sudah mengundang saya, terima kasih. Oke, baik, hari ini kita akan membahas suatu topik yang jarang dibahas dan sangat penting sekali, yaitu ASN Entrepreneurship. Menarik sekali ya topiknya ya. Ya, begitulah Pak Ari. Selama ini ASN identik dengan pengabdian. Tapi bagaimana kalau semangat mengabdi itu kita padukan dengan jiwa wirausaha? Jiwa wirausaha. Oke. Nah, kebetulan Pak Ari ini juga mempunyai usaha yang sedang dijalaninya. Nah, apa sih usaha yang sedang Pak Ari jalani? Kalau sekarang saya bersama istri saya lagi fokus berintis ya Bu ya, berintis usaha di bidang F&B, food and beverage, yaitu kuliner. Oke, kuliner. Sebuah kuliner. Karena sebelumnya istri saya juga basicnya hobi masak ya. Jadi saya di sini cuma menyalurkan sih Bu, menyalurkan hobi istri saya. Dan bantu promosi ya? Ya, bantu promosi juga. Ya, jadi kadang ada teman-teman yang PO, ada kantor-kantor yang mesen gitu kan, ada kantor yang rapat mesen ke saya gitu. Seperti itu. Selain kuliner, apa lagi usaha yang Pak Ari sedang jalani? Kalau sekarang saya cuma fokus di kuliner sih Bu ya. Karena dulu saya pernah punya pengalaman usaha di bidang pertanian. Saya pernah coba invest ke petani cabai, pernah. Menarik ya. Bawang juga pernah Bu, tomat juga pernah dulu. Kemudian saya juga pernah join sama temen dulu buka kayak minuman-minuman yang sehat seperti healthy juice gitu. Iya. Pernah, cuman karena saya sekarang sudah nggak menetap lagi di tempat awal, saya sudah dinas di sini. Nah, usaha tersebut sudah saya limbahkan ke teman saya semuanya. Oke, baik. Berarti sekarang ini cuman kulineran ya? Iya, kuliner aja. Tentunya Pak Ari pasti ada suka duka dalam menjalani bisnis tersebut. Boleh cerita nggak suka duka yang Pak Ari? Suka duka ya Bu ya. Kalau bicara suka duka sebenarnya banyak sih Bu ya. Karena selama ini karena saya fokusnya sebagai seorang ASN. Nah, ternyata menjadi pengusaha itu memang tantangannya luar biasa berat. Karena ya jadi pengusaha kita harus disiplin ya. Itu wajib sih menurut saya, disiplin. Terus kita harus punya tekad yang kuat ya. Karena disiplin aja nggak cukup tanpa tekad yang kuat, dan kemudian eksekusinya juga harus pas. Nah, kita gimana cara kita membagi waktunya? Contoh saya sebagai ASN nggak mungkin saya meninggalkan fokus dan pekerjaan utama saya sebagai ASN. Oke, nah Pak Ari, ini menyambung sebagai tugas kita yaitu sebagai ASN. Nah, sebenarnya ada aturan nggak Pak Ari atau regulasi? Apakah boleh tidak seorang ASN memiliki usaha atau bisnis sampingan? Nah, kalau kita bicara regulasi, dulu memang sempat ada dilarang ya. Cuman udah ada aturan terbaru dari pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sudah dibahas. Kemudian tentang PP tentang disiplin ASN 94 2021. Sana tuh juga udah dibahas bahwa ASN selama tidak meninggalkan fokus utamanya menjadi seorang abdi negara dan tidak mengganggu pekerjaan utamanya, itu dibolehkan dalam berbisnis atau berwirausaha. Oke, Pak Ari, kira-kira apa bisnis atau usaha yang tidak boleh
disentuh oleh seorang ASN? Oh, Disentuh ya? bisnis atau usaha ya Iya, yang betul. terlarang bagi seorang ASN ya. Iya. Sepengalaman dan sepengetahuan saya, Bu, kalau bisnis yang berhubungan dengan kriminalitas itu nggak boleh ya. Ya. Nah, contohnya jualan miras, Oke. jualan miras, kemudian Narkoba? apalagi Oke. sangat terlarang bagi ASN, bahkan bagi warga sipil, bagi masyarakat umum juga terlarang kan. Betul. Kemudian perjudian, judi online maupun ya judi online, judi yang offline juga. Kemudian bagi ASN sebenarnya yang salah satu yang fatal atau menghilangkan integritasnya dari seorang ASN yaitu bisnis yang mengarah kepada konflik kepentingan. Contoh, misal nih ASN pajak, dia punya CV konsultan pajak, itu terlarang, Bu, karena nggak boleh ya, secara aturan atau regulasi juga melarang. Atau ASN yang bekerja di bidang pengadaan barang dan jasa, dia misalnya punya toko ATK atau CV untuk pengadaan, itu juga nggak boleh. Nah, seperti itulah contoh simpelnya, Bu. Iya, oke, baik. Pak Ari, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa bisnis yang kita jalankan ini tetap berada di jalur yang legal dan tidak melanggar kode etik sebagai seorang ASN? Nah, itu kita harus fokus kembali kepada tujuan utama kita. Karena sebagai ASN, kita harus punya yang namanya skala prioritas. Kita harus pintar memanajemen waktu kita. Nah, seperti pertanyaan Ibu tadi, gimana caranya bisnis kita, maksud saya gimana caranya agar kita tidak melanggar rambu-rambu yang ada, seperti itu kan. Nah, dalam menjalankan bisnis sebenarnya banyak rambu-rambu yang harus diperhatikan, apalagi kita sebagai seorang ASN. Nah, kalau ASN itu fokus utamanya adalah mengabdikan diri, Melayani masyarakat. Oke. Nah, jangan sampai waktu kita dalam bekerja atau fokus utama kita dalam bekerja terganggu dengan bisnis sampingan yang sudah atau sedang kita coba rintis atau jalani. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Pak Ari, pertanyaan selanjutnya, jam kerja ASN itu kan sudah terikat Ya. dengan ketentuan. Nah, mulai pagi hari sampai sore atau jam 8 sampai jam 4 gitu ya, Ya. jam 16.00. Ya. Nah, bagaimana strategi untuk mengatur waktu dalam mengelola bisnis tersebut agar tidak mencuri waktu jam kerja kita sebagai seorang ASN? Nah, kalau saya pribadi, pengalaman saya, Bu ya, kita harus punya partner sih, Bu, dalam mengelola bisnis utama kita. Jadi nggak bisa sendiri ya, nggak bisa Pak Ari? sendiri, karena fokus utama kita sebagai ASN bukan menjalankan bisnis. Nah, kita apalagi kalau yang namanya bisnis kan sampingan. Dan fokus atau kerjaan utama kita sebagai abdi negara. Nah, yang kedua, kita harus pintar mengatur waktu, Bu. Dan kita juga harus rela sih ya mengorbankan waktu istirahat, misalnya weekend kita harusnya istirahat atau bermain bersama anak atau jalan-jalan gitu kan. Nah, kita harus ya namanya pilihan kan, kita harus memilih. Itu sih, Bu, kalau sepengalaman saya. Jadi Ya. harus bisa ngatur waktu ya, Pak Ari ya? Ya, harus pintar-pintar sih dalam manajemen waktunya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, di era digital sekarang jualan online sangat mudah. Nah, apakah boleh ASN mempromosikan atau mengurus bisnis digitalnya itu di sela-sela waktu istirahatnya? Waktu istirahat ya? Iya, Nah, betul. ini menarik sekali pertanyaannya nih. Sebenarnya kalau waktu istirahat ASN itu boleh sih dimanfaatkan untuk hal apa aja boleh. Misal istirahat atau mau tidur siang sebentar gitu, mungkin boleh karena jam istirahat kan. Dimanfaatkan untuk sholat boleh, untuk makan boleh, dan mengurus bisnis paling kalau untuk sekedar promosi kayaknya bisa sih, Bu ya. Karena sekarang kan udah zaman teknologi udah maju banget, udah canggih ya kan. Betul. Jadi kita bisa promosi lewat media sosial gitu kan. Atau Pokoknya kita manfaatkan teknologi. Karena ya nggak lama sih. Apalagi jam istirahat ASN cuma sejam ya, Bu ya, dari jam 12 sampai jam 1 ya. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak Ari, sekaligus closing statement kita. Ya. Apa pesan atau wejangan penutup untuk rekan-rekan ASN di luar sana agar sukses finansial lewat jalur wirausaha, tetapi tetap menjadi teladan yang berintegritas di Ya. instansinya? Nah,
Bagi teman-teman di luar sana, rekan-rekan ASN yang baru mau mulai berbisnis ataupun sudah punya bisnis, nah pesan saya yang pertama, tetap jaga integritas kita. Karena jangan sampai bisnis kita itu mengganggu fokus dan tujuan utama kita atau pekerjaan utama kita sebagai seorang abdi negara atau ASN. Nah, yang kedua, kita juga harus punya partners ya dalam mengurus bisnis utama kita. Karena kita nggak bisa sendiri, karena fokus utama kita adalah mengabdi kepada bangsa dan negara, sedangkan sampingan kita berwirausaha. Jadi harus ada partner atau rekan yang membantu kita dalam mengurus bisnis kita. Yang ketiga, jangan sampai menggunakan fasilitas-fasilitas negara untuk membantu berjalannya bisnis kita, karena itu hal yang cukup terlarang ya Bu ya. Betul. Nah, yang keempat, saya bisa kasih itu semangat terus, karena dalam menjalankan bisnis itu pasti ada suka dukanya, seperti pertanyaan Ibu Liga tadi. Ada suka dukanya, ya kita juga harus bisa pintar-pintar dalam membagi waktu. Jangan sampai mengorbankan kesehatan kita juga gitu kan. Betul. Itu sih Bu. Oke, baik Sobat ASN, demikianlah pembahasan terkait ASN Entrepreneurship bersama Bapak Aris Sandi Muhammad Idris. Terima kasih Bapak Ari. Sama-sama Ibu Liga. Berbagi ilmunya bersama kita. Sobat ASN, dari apa yang sudah kita bahas, boleh kita simpulkan, berwirausaha boleh saja, tapi tentu mari kita jadikan jiwa kewirausahaan kita sebagai pelengkap, bukan pengganti dari tugas utama kita sebagai seorang pelayan masyarakat. Benar sekali. Setuju ya Sobat ASN ya? Setuju ya, setuju. Terima kasih telah meluangkan waktu berbagi ilmu bersama kita, Sobat ASN. Terima kasih telah menyaksikan podcast istimewa BBPK APDN 1, Kementerian Dalam Negeri. Jangan lupa kunjungi terus YouTube BBPK APDN 1 dan media sosial kita, FB Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 1, dan IG kita @bbpkapdn1. Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Sampai jumpa dan salam istimewa.